Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis, sistematis. Jadi di episode kali ini gue coba membahas gitu ya, orang-orang mana yang sudah diciptakan lingkungannya oleh Ineos yang akhirnya masuk nih, yang udah selama ini progres yang telah dilakukan oleh Ineos, ya. Gue berawal dulu dari pertama, ya siapa lagi kalau bukan puncaknya nih, si Sir Jim Ratcliffe gitu ya. Nanti narasinya gue akan bawa ujung-ujungnya ke pemain ya. Ineos ya. By the way, lu semua ngomong Ineos tahu nggak kepanjangan Ineos apa? Ineos itu ya kepanjangannya adalah, nah gue juga sebenarnya baru tahu sih, inspect, catat ya, ethylene, oxide, and specialties. No, Ineos. Ya. Jadi ethylene oxide itu kayak nama senyawa kimia sih sebenarnya. Terus diambil juga dari nama Eos. Eos itu dewi Yunani, dewi terang. Terus diambil juga dari bahasa Grek Yunani neos, artinya baru dan inovatif. Gitu. Jadi awalnya Ineos ini sebenarnya perusahaan petrochemical, karena si Sir Jim kan emang sarjana teknik ya, petrochemical. Jadi dia tuh menghasilkan etanol. Jadi kalau lo tahu etanol tuh biasanya tuh bahan buat parfum, skincare, nah kayak gitu-gitu tuh. Dia sejak 98 mulai berdiri, Sir Jim Ratcliffe lah si pendirinya. Ya mungkin akhir-akhir ini setelah dunia marketing kan skincare laku segala macam ya, dia kan makin laku tuh kan produk-produk kan, sampai akhirnya dia membentuk yang namanya divisi Ineos Sport. Memang banyak Ineos divisi-divisi lain, jadi kayak Ineos itu kan grup multinasional gitu, dia grup company, punya anak-anak perusahaan, ada yang di bidang chemical, ada juga yang di bidang brand, fashion, itu ada juga. Terus salah satunya adalah dia olahraga, Ineos Sport, otomotif juga ada gitu. Nah, dengan Ineos Sport ini dia pertama kali tuh punya handle tuh cabang-cabang olahraga kayak yang Inggris lah, yang kayak balap sepeda, rugby-nya itu dia pegang timnya New Zealand, dia itu kan juara dunia tuh timnya New Zealand. Ya awalnya jadi sponsor, lama-lama memanage. Terus yang paling ini juga ya tim balap mobil, Mercedes, itu kan sejak pegang dia di manage, jadi akhirnya banyak juara dunia tuh, Lewis Hamilton. Ya akhirnya dia salah satunya klub sepak bola. Jadi dia ada selain GS Nice yang di Prancis, dia juga ada di Swiss, Lausanne Sport. Nah terakhir Manchester United. Jadi lu bayangin Sir Jim yang udah kaya raya itu ya, orang terkaya di Inggris, ya mungkin hidupnya udah tenang, udah nikmatin, dari olahraga gue rasa juga udah cukup, dari Mercedes menang melulu gitu ya, dari Nice juga oke-oke lah, biasalah dapat income gitu, dari balap sepeda udah sukses. Tapi si Sir Jim ini karena dia anak lokal, dia mau untuk menghandle, menjadi chairman, beli Manchester United gitu ya, klub yang paling ribet sedunia, yang paling disorot sedunia. Sampai akhirnya dia juga kan lu lihat sendiri, dia akhirnya sering interview lah, publikasi media juga sering muncul kan. Sir Jim rela nih untuk beli Manchester United dan menangani Manchester United ya. Terus orang kedua yaitu Jean-Claude Blanc. Gue pernah bahas sebelumnya, si Jean-Claude Blanc ini dulu adalah sempat jadi CEO-nya Juventus, sama sebelumnya juga dia yang head of marketingnya Paris Saint-Germain. Dia emang lulusan bisnis, dia sekarang jabatannya adalah CEO-nya Ineos Sport. Ya, CEO-nya Ineos Sport. Terus dia saat ini ya mau rela, udah jadi istilahnya udah jadi kepala nih, udah jadi direktur, dia rela untuk turun gunung gitu
untuk dia sekarang pegang untuk tim negosiasi sama rekrutmen. Seorang Jean-Claude Blanc yang udah di CEO-nya Ineos Group gitu ya, CEO Ineos Sport, dia rela untuk turun gunung. Orang kedua nih. Terus orang ketiga Sir Dave Brailsford yang botak-botak tuh yang sering ada di bangku penonton. Dia ini jabatannya adalah head of direktur sportnya Ineos. Jadi Sir Dave Brailsford ini dia tuh lulusan ilmu olahraga dan psikologi gitu loh. Jadi ya dia bisa ngelihat lah. Dia kan mensupervisi di saat ini aktivitas atau operasionalnya di Manchester United. Jadi dia ini ya banyaklah menilai orang. Dia lah yang menentukan ini banyak yang di-cut, ini nggak perlu gitu. Mungkin salah satunya dia juga ngelihat ya pernah gue bahas Michel van der Gaag mungkin bagi dia kompetensinya kurang. Nah ini dari si Sir Dave Brailsford ini. Nah ini juga udah jadi direktur olahraga gitu ya di induk organisasi. Dia mau rela turun ke klub ya, mau untuk ngebenahin, mensupervisi, turun ke lapangan, lihat-lihat gitu ya, sampai akhirnya ditemukan bahwa ini nggak bersih gitu loh. Ini apa sih ini klub nih, bukan klub olahraga, jorok begini. Ini ada satu pengorbanan nih dari dia nih. Dia kan dulu sebelumnya yang pegang, dia kan terkenalnya awalnya dari tim sepedanya, balap sepedanya Inggris kan, sama tim Olimpiade. Itu kan ibaratnya dia udah posisi enak tuh sekarang. Rela loh turun gunung, ya, ke lapangan gitu, turun ke lapangan sekarang. Terus orang lagi di bawahnya itu Omar Berada. Jadi Omar Berada ini akan join 13 Juli. Kalau ngelihat di profilnya dia kan sebenarnya di Manchester City, dulu kan di Barcelona, dia head of sponsorship. Terus dia karena ya banyak orang Barcelona ke Manchester City, dia akhirnya ke Manchester City, terakhir COO. Terakhir itu jabatan dia ternyata adalah udah Chief Football Operation. Jadi udah direktur operasinya City Group. Nah, jadi dia udah bukan di klub lagi, udah di City Groupnya si Omar Berada ini. Sekarang apa? Dia rela resign dengan kapasitas dia itu udah jadi direktur ya. Ibaratnya turun posisi nih, jadi CEO klub. Ini dia udah ada CEO grup loh. Ya no matter lo bilang ya Manchester City kan masih di bawah Manchester United besarnya. Ya memang, cuman ini jabatannya udah di direktur grup loh. Dia rela lo turun jadi CEO klub. Turun posisi lo sebenarnya ini. Hanya demi Manchester United. Terus ada lagi Dan Ashworth. Nah, ini yang masih dalam proses ya. Frustrating kalau kata si Sir Jim gitu loh. Karena si Newcastle minta duit fee gitu, tapi kalau enggak ya lo tunggu sampai 1,5 tahun gardening leave-nya gitu ya. Ibaratnya cuti tidak boleh bekerja. Kadang-kadang kalau dalam corporate begitu tuh. Ada jeda waktu gitu namanya. Nah, si Dan Ashworth ini udah jadi sporting director. Ya. Dia itu terakhir di Newcastle ya. Dia adalah sporting director. Di Newcastle kan pasti gaji gede dong, ya. Arab Saudi. Terus yang namanya tekanan gak gede. Gak ada publikasi. Ini dia masih dalam proses pengadilan aja udah, wah publikasinya udah gede banget. Dia mau nih sekarang nih pindah ke Manchester United. Jabatannya sama loh. Ya, belum tentu juga gajinya sama gitu. Bisa aja naik dikit gitu. Tapi dia rela nih, mau nih resign dari pekerjaannya untuk ke Manchester United. Ya. Terus orang kemudian Jason Wilcox. Ya, tahu sendiri Jason Wilcox dulu pemain Blackburn ya. Terakhir jabatan dia itu di Southampton Sporting Director. Sekarang dia resign dari Southampton untuk dia jadi technical director di Manchester United.
turun, jabatannya itu turun. Secara struktur ya, turun. Dari direktur, teknik direktur kan di bawahnya direktur sport. Ayo. Turun dia demi Manchester United. Terus, yang terbaru nih, Rene Hake, pelatih kepala, head coach, manager, Go Ahead Eagles. Udah manajer nih. Ya. Ini bukan masalah, gue bilang ya, bukan masalah besar nama gede kecilnya nama perusahaannya, cuma turun jabatannya itu mereka rela. Sekarang si Rene Hake ibaratnya turun jadi asisten pelatih loh, Ten Hag loh, yang umurnya sama Ten Hag, sama 50 tahun juga, yang secara belajar itu sama-sama belajar, tempat belajarnya teman seangkatan lah ibaratnya, teman kuliah bareng lah gitu. Dia rela nih turun jabatan, resign dari Go Ahead Eagles untuk ke Manchester United. Yang terakhir, Ruud van Nistelrooy, ya. Ini apa namanya? Dia seharusnya ditawarkan dari Burnley jadi manajer. Dia rela untuk jadi asisten pelatih. Oh dulu gue dibilang tuh katanya, lu mendingan jadi manajer di Burnley kan berarti orang nomor 1 dong dari sisi kepelatihan kan. Dulu kan orang pada bilang kalau gue dulu banyak yang bilang ya lu lebih baik jadi raja di tempat kecil daripada jadi rakyat jelata di tempat yang besar gitu. Itu kalau di bidang pekerjaan profesionalisme kayak gitu tuh. Nah ini yang gue lihat, mereka ini semua udah mau berbondong-bondong ke Manchester United. Apalagi nih nanti nih ya, oke lah, gue anggap episode kemarin gue bilang bisa Van der Gaag bisa aja resign. Ini kan ada 3 nih pelatih nih, Erik ten Hag, Rene Hake, Ruud van Nistelrooy. Ada yang bilang kemarin Ruud van Nistelrooy keras kepalanya minta ampun, keras ke pemainnya, keras ke owner klub, keras. Terus Rene Hake, ini udah berseliweran nih video-video Rene Hake marah-marah. Ada yang di pinggir lapangan dia marah-marah lah sama staffnya gara-gara salah pergantian pemain yang verdomah itu. Terus di ruang ganti lah dia marah-marah juga. Plus Ten Hag. Nah kemarin kan beritanya lawan lebih Ten Hag sama Michel van der Hag aja bad cop. Nah sekarang ini ada 3 bad cop nih main nih. Erik ten Hag, Rene Hake, Van Nistelrooy. Bad cop. Pertanyaan gue, mungkin pertanyaan juga dari beberapa yang nonton United Identity, terus pemain gimana? Ayo. Lingkungan udah diciptakan, orang-orang hebat udah mau resign demi Manchester United, udah ada di staf kepelatihan bad cop. Ya gue nggak tahu deh kalau misalnya Van der Gaag masih ada, nggak di resign, ada 4 bad copnya. Terus nih pemain-pemain masih nggak mau nih ngikutin instruksi, masih nggak mau nih meeting untuk diajarin, masih nggak mau nih dikasih tahu kesalahan-kesalahan lo tuh apa, masih nggak mau nih main di lapangan dengan segala macam orang-orang hebat itu rela turun jabatan untuk ke Manchester United, masih nggak mau nih bermain dengan sepenuh hati ngelihat fans yang udah punya harapan besar karena dilihat Ineos udah mulai menciptakan lingkungan yang bagus dengan orang-orang yang dia rekrut. Kalau kayak gini sih udah bener, kita udah depak aja pemain yang nggak bisa latihan nih 1 sampai mulai preseason besok. Udah mulai kita lihat aja siapa pemain yang emang nggak mau, siapa pemain yang udah tidak bisa dan tidak mampu secara kapasitas gitu ya mengikuti instruksi. Ya. Berarti dia kan mungkin ya secara intelijensia, secara skill mungkin dia nggak mampu di situ, bukan di standarnya Manchester United, udah buang gitu loh ya. Jadi supporter udah dalam tahap ini sekarang nih, udah dalam tahap kita sekarang mau supervisi pemain-pemain yang ada, yang nggak bisa ya udah tolong deh cabut ya. Jadi itu aja untuk bahasan episode kali ini. Kita akan tetap selalu mendukung sebagai supporter ya. Semoga nanti akan ada langkah-langkah lanjutan yang bisa mengembalikan lagi Manchester United kejayaannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di United Identity
channel untuk para fans Manchester United yang berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.